Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah. Tabaraka wa ta'ala wa musalliyan ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Saudaraku kaum muslimin rahimanallah wa adanallah li ta'atih. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan banyak pertanyaan dari para jamaah terkait dengan anjuran dari pemerintah yang termuat dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri tentang PPKM Darurat Jawa Bali dan surat edaran Menteri Agama Republik Indonesia terkait pelaksanaan sholat Idul Adha yang dianjurkan untuk dilaksanakan di rumah atau kediaman masing-masing. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah sholat Id itu bisa dan ada dasarnya ketika dilaksanakan di rumah kita masing-masing, dan bagaimana kaifiyah pelaksanaan sholat Id bila dilaksanakan di rumah kita masing-masing. Untuk itu, bismillahirrahmanirrahim, dalam kesempatan kali ini saya Badruddin, penyuluh agama Islam pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara, akan menguraikan permasalahan tersebut. Sebelumnya perlu kita sampaikan apa sih sebetulnya hukum sholat Id ini. Kalau kita lihat di dalam kitab Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rus jilid 1 halaman 159, disebutkan di situ bahwa ada 3 pendapat terkait dengan hukum sholat Id. Madhab Hanafi berpendapat bahwa hukum sholat Id adalah fardu ain. Sementara madhab Maliki dan Syafi'i berpendapat sunnah muakkadah. Dan madhab Hambali berpendapat fardu kifayah. Ini hukum sholat Id itu sendiri. Ini. Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa jumhur ulama atau mayoritas ulama mengatakan bahwa hukum sholat Id adalah sunnah muakkadah. Hal ini sesuai dengan pendapat Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' juz 2 halaman 5 dituliskan, wa ajma'al muslimuna ala anna sholatal Id masru'atun wa ala annaha laisat fardhu ainin wa nassas Syafi'iyyu wa jumhurul ashabi ala annaha sunnatun wa qala al-Istukhriyu fardu kifayatin. Umat Islam sepakat sholat Id adalah disyariatkan dan mereka pun sepakat bahwa sholat Id hukumnya tidak fardu ain. Imam Syafi'i dan sebagian besar ulama-ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa sholat Id adalah sunnah. Sementara Imam Al-Istukhri berpendapat hukumnya fardu kifayah. Ini. Yang terkait dengan pelaksanaan sholat Id di rumah, kita dapatkan sebuah pendapat dari Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Raudhatut Thalibin juz 2 halaman 70. Di situ disebutkan al-madhabu wal mansusu fil kutubil jadidati kulliha anna sholatal Aidi tusra'u lil munfaridi fi baitihi aw ghairihi walil musyafiri wal abdi wal mar'ati wa idza qulna bil madhabi fa shallahal munfarid lam yahtub ala sahih wa in shallaha musyafirun khotaba imamuhum. Pandangan madhab Syafi'i dan yang dinaskan dalam kitab-kitab qaul jadidnya bahwa sholat Id disyariatkan bagi munfarid atau tidak berjamaah di rumahnya atau di tempat lain, juga bagi musyafir, hamba sahaya, dan perempuan. Apabila kita mengambil madhab ini, maka sholat Id dilaksanakan oleh munfarid atau sendiri tidak berjamaah, berarti tanpa ada khutbah. Ini menurut pendapat yang sahih. Jika musafir secara berombongan, ketika melaksanakan sholat Id, maka pemimpinnya melakukan khutbah. Berarti ada sholat dan ada khutbah Id. Ini pendapat Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Raudhatut Thalibin. Juga ada pendapat
Imam Al-Mawardi di dalam kitab Al-Iqna halaman 54, Ma'asyiral muslimin. Yang ini memberikan keterangan bahwa sholat id dapat dilaksanakan di saat tidak bepergian, juga di saat bepergian, baik secara jamaah atau sendiri-sendiri. Ini di dalam kitab Al-Iqna halaman 54. Ini. Tentang jumlah jamaahnya, ma'asyiral muslimin, setidaknya ada dua pendapat yang kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Pendapat Imam Ibnu Abidin di dalam Bada'ius Sona'i juz 1 halaman 368 menyebutkan bahwa sholat id sah dilaksanakan dalam jumlah 4 orang. Yang 1 menjadi imam, 3 menjadi makmum. Karena jumlah 4 ini adalah angka terkecil dari jamak. Tapi ada pendapat lain yang lebih memungkinkan kalau anggota keluarga kita kurang dari 4, yaitu pendapat Al-Imam Alauddin As-Samarqandi di dalam kitab Tuhfatul Fuqaha juz 1 halaman 227. Di situ menyebutkan beliau jumlah orang paling sedikit dalam sholat jamaah selain sholat jamaah Jum'ah itu adalah 2 orang. Sebagaimana sabda Nabi bahwa yang namanya jamaah itu apabila ada imam, ada makmum. Baik makmumnya itu seorang laki-laki saja, seorang perempuan saja, atau seorang anak kecil yang sudah berakal atau mumayyiz. Ini saudaraku, ma'asyiral muslimin. Jadi dari dasar-dasar ini jelas bahwa ketika kita nanti tiba saatnya tanggal 10 Dzulhijjah, setelah kita melaksanakan sholat subuh, kita bertakbir di rumah kita masing-masing, dan ketika masuk waktu duha, sebelum itu kita melaksanakan sholat Idul Adha di rumah kita masing-masing. Kondisi ini terkait dengan penyebaran wabah COVID, saudaraku. Kita ingin wabah COVID ini cepat berakhir, kehidupan bisa terjaga, dan kita tidak menimbulkan kemadharatan untuk orang lain. Karena ada kaidah fikih, la dharara wa la dirara. Kita tidak diperbolehkan membahayakan diri kita sendiri dan membahayakan orang lain. Ini. Makanya ketika kita sadar bahwa sholat id itu merupakan syiar min sya'airillah, kita semua sepakat. Ini merupakan bentuk syiar Islam, kita semua sepakat. Tapi ada sesuatu yang sedang kita perjuangkan dengan segala daya upaya dan doa kita, yaitu cepat berlalunya wabah pandemi COVID-19 ini. Maka kita mengambil satu kaidah fikhiyah, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Dan yang ingin kita hilangkan di dalam kehidupan kita adalah wabah pandemi. Dengan kita membatasi diri, berkerumun, berinteraksi dengan orang lain. Ini. Dan kita mempunyai satu pendapat dengan dasar kaidah fikhiyah, insya Allah apapun yang diputuskan oleh pemerintah itu adalah untuk mewujudkan kemaslahatan. Seperti kaidah fikhiyah, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Jadi kebijakan pemimpin atau pemegang otoritas untuk rakyatnya itu harus berdasarkan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan. Sekali lagi, saudaraku, kaum muslimin rahimanallah, ketika kita tidak bisa melaksanakan sholat id berjamaah di masjid, di musola, di lapangan terbuka, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melaksanakan sholat id. Ada satu kaidah, ma la yudraku kulluh, la yudraku kulluh. Ketika kita tidak mendapatkan semuanya, maka kita tidak harus meninggalkan semuanya. Ayo dengan niatan kita mencegah semakin mewabahnya COVID-19, kita laksanakan sholat Idul Adha di rumah kita masing-masing.
Semoga dengan keikhlasan dan kesungguhan hati kita, Allah akan segera mengangkat wabah COVID ini karena keagungan dan kebesaran Idul Adha. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.